Anak milenial, sekarang kalau you punya lifestyle, pakai lifestyle yang long term, jangan yang short term. Jadi long term itu maksudnya apa? Jangka panjang, sandang papan. Ingat bahwa rumah itu merupakan termasuk kebutuhan utama, yaitu papan. With me Salma Kirana di Rama Podcast. Nah, kali ini special edition di Rama atau RMA ya, Radar Malang Award 2024. Radar Malang Award hadir kembali nih tahun ini dengan tema Bright Figure and Bright Company gitu. Salah satunya otomatis semua figur-figur, semua company yang terlibat dan bermitra dan memasuki menjadi nominator Radar Malang Award kali ini itu adalah nominator-nominator atau sosok-sosok yang memang luar biasa. Pastinya kita sudah melakukan banyak sekali pencarian gitu. Waduh, pencarian gitu ya. Nah, kali ini saya bersama dengan salah satu bukan company, kita bilang asosiasi yang memang cukup bright sekali gitu ya. Dengan isu-isu yang lagi center nih di kalangan anak muda, asosiasi ini benar-benar bright banget nih, silau banget nih saya ada di sini gitu kan. Dan saya kedatangan tamu spesial pastinya kali ini bersama Bapak Doni Ganata dari Apersi. Pak Doni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Doni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Sehat sampai seger nih. Oke, Pak Doni, boleh diperkenalkan dan disapa dulu untuk masyarakat Kota Malang nih, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu warga Kota Malang. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kenikmatan, dan semuanya bagi warga Malang. Perkenalkan diri dulu boleh, namanya siapa, terus dari mana nih? Ya. Apersi bagian apa? Gitu. Divisi maksudnya, divisi apa gitu. Oke, perkenalkan nama saya Doni Ganata, saya Ketua Apersi Korwil Malang. Kebetulan Apersi ini adalah Asosiasi Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia, di mana kita ruang lingkupnya adalah Malang Raya, Kota Batu sampai Kabupaten dan Kota Pasuruan, Mbak. Oke. Jadi skup kita sampai ke situ. Jadi Apersi sendiri itu Apersi Malang itu berdiri di tahun 2014. Oke. Yang tadinya itu pesertanya, karena kita itu pesertanya adalah developer. Dan setiap developer itu tidak hanya satu perumahan, lebih dari perumahan. Maka di tahun 2014 itu kita anggotanya masih sekitar 10 developer. Oke. Berkembang tahun berikutnya 40 sampai sekarang 200 developer. Developer loh ya. 200 developer. Satu developer itu minim perumahannya ada 5 sampai 6. Aduh, mana nggak silau banget nih ya kalau kita ketahui ada 200 developer dan masing-masing developernya ini perumahannya bisa minim 5 atau 5 sampai 6 perumahan setiap developer. Setiap developer. Betul. Yang terlibat di Apersi ini tadi yang ya. Tergabung di Apersi. Di Apersi. Betul. 10 tahun berjalan dari 2014 sampai sekarang 2024. Ya, 10 tahun. Pasti perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau anak tuh sekarang paling SD lah ya. Iya, SD. Gitu. SD kelas 2, kelas 3 lah ya. Biasanya nakal-nakali bocah. Oh iya, gemes-gemesnya ya. Gemes-gemesnya. Kalau boleh tahu nih Pak, perjalanan seperti apa sih yang sudah ditempuh oleh Apersi dari dulu awalnya cuman 10 ya, 10 developer dan berkembang berapa kali lipat itu ya sampai 200 itu ya. Iya. Itu perjalanannya cukup panjang. Boleh diceritain betul. Gimana nih pengalamannya membesarkan Apersi sampai 200 ini? Betul. Jadi sebenarnya begini Mbak. Kita itu asosiasi daripada perumahan ini yang menjadi awal menjadi kita itu adalah kebermanfaatan di asosiasi sendiri. Artinya bagaimana dengan asosiasi ini kan menjadi kumpulan ya dari beberapa developer, pasti keluh kesah di situ akan dikumpulkan jadi satu dan akan diteriakkan bersama-sama. Dimana saat kita bersatu itu tidak diandaikan sebagai kalau kita sendiri bagaikan sapu lidi yang mudah dipatahkan. Kalau kita bersatu bersama itu sebagai penebah yang semakin banyak dipatahkan itu sangat sulit. Sehingga kita manfaatkan kendaraan asosiasi ini, bukan kita manfaatkan ya, kita bermanfaatkan kendaraan asosiasi Apersi ini untuk apa?
Yang utama adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah, utamanya masukan tentang apa? Tentang keluh kesah, kendala, dan gimana sih menjadi percepatan dunia properti ini. Karena apa? Dunia properti itu adalah usaha yang menyerap mulai sumber daya manusia yang tidak punya pendidikan sama sekali, kuli contohnya. Nah, mereka akan terserap. Ya. Gitu ya. Betul. Mereka akan terserap. Tapi bagaimana sih kok perkembangan anggota ini semakin berlipat-lipat? Karena apa? Sekali lagi, kita itu tidak terlepas dari sinergi dan apa yang Mbak Salma bilang tadi, ada connect klik begitu ya. Connection gitu ya, dan sinergi yang positif dengan stakeholder. Tentunya dari pemerintahan Kota Malang, kabupaten, di sekup Apersi tadi. Tentunya dengan adanya intensitas komunikasi tadi, dan kita ada agenda-agenda setiap bulan dengan anggota itu, kita ada terus agenda setiap bulan itu. Maka dengan itu para anggota itu merasa wah ada komunikasi ya, ada kumpul-kumpul ya, unek-unek bisa tak sampaikan. Lah saat disampaikan inilah tidak hanya kita yang menerima, tapi disampaikan pada saat apa? Setiap agenda kita pertemuan setiap bulan, kita selalu mengundang stakeholder dari kota, kabupaten, sehingga apa? Unek-unek mereka tersampaikan, bahkan pada saat momen itu terjawab dari dinas-dinas setempat. Nah, dari situ merasa mereka nyaman, ada solusi, sehingga dari dinas pun di persyaratan perizinan, begitu ya. Karena begini, kami asosiasi itu dalam merekrut keanggotaan itu ada prasyarat. Prasyaratnya apa? Itu harus minim bahwa PT tersebut memang benar-benar bergerak di bidang perumahan, dan memang itu perumahan, karena kita asosiasi kan asosiasi perumahan ini, Mbak. Nah, sehingga kita juga ada hubungan yang baik dengan dinas, sehingga dinas itu juga mencantumkan syarat untuk mengurus perizinan harus berasosiasi Apersi. Seperti itu, saya pernah melihat syarat itu. Karena apa? Dengan ada itu, maka yang belum mengikuti asosiasi maka disarankan untuk ikut asosiasi. Setelah ikut asosiasi, mereka teredukasi. Kan begitu ya. Perumahan ini meskipun expert kayak atau awal kayak kalau beginner atau expert, malah justru kalau expert menjadi guru kita bersama-sama. Tapi kalau menjadi pemula, kita berbagi ilmu bersama-sama. Sehingga di sini tidak ada rasa yang senior atau apa gitu. Semuanya akhirnya sama, karena ini menjadi asosiasi dan forum diskusi akhirnya. Sehingga dari itu merasa nyaman-nyaman, dari mulut ke mulut, bahkan dari dinas sendiri. Loh, itu ikut Apersi aja, karena di sana nanti kita juga sering kok diundang di sana untuk memberikan paparan, masukan apa aja kendala-kendala Anda. Sehingga disitulah berkembang akhirnya. Selain itu juga tentunya kita Apersi ini ada 10 pengurus di situ, yang setiap pengurus juga ada relasi-relasi dan lain sebagainya, yang juga ikut menambah anggota-anggota kita juga. Tapi ya itu tadi, memang mempertahankan itu adalah sulit ya. Maka kita berusaha untuk mempertahankan dengan apa? Sama-sama itu tadi. Asosiasi itu adalah perkumpulan di mana situ saling sharing antara developer. Nah, jadi karena kan pengalamannya berbeda, tapi terjun di lubang yang sama gitu ya. Kalau bahasa itu makome podo. Makome podo, rezekine podo. Insya Allah juga masalahnya ya itu saja. Itu dunianya. Sehingga ya itu tadi, perkembangan dari anggota itu tidak terlepas dari kepuasan anggota itu sendiri, juga kepercayaan dari dinas-dinas stakeholder untuk merekomendasikan ke kita, sehingga perkembangannya sedemikian pesat itu, Mbak Salma. Mungkin bisa dibilang tadi dari cerita Pak Doni ya, stakeholder atau terutama dinas ini juga merasa terbantu ya. Mungkin ketika dinas ini berdiri sendiri, dinas sendiri juga bingung ya, iki sing kudu tak benakno dhisik ini gitu kan. Dan sedangkan ketika diberikan inputan oleh teman-teman Apersi, dinas tahu kurangnya di sini. Jadi benar-benar ya wis botol ketemu tutup gitu ya. Ada masalah dijawab, begitupun dari Apersi ada masalah, dinas juga bisa menjawab gitu kan. Kita tahu nih Pak, isu-isu saat ini yang lagi sering terjadi nih terkait properti dengan berkembangnya teknologi, sosial media. Itu kayak semua orang bisa punya developer satu, bisa jadi developer, yang kedua semua orang
bisa jadi marketingnya developer sekarang. Entah yang dijual itu apakah properti yang baik, properti yang aman atau yang tidak gitu. Saya dengar beberapa kasus dari rekan saya sendiri nih, itu ya namanya anak muda sekarang kan lagi ini nih gencar nih setahun belakangan kemarin bagaimana milenial ini punya rumah. Gitu. Akhirnya anak-anak sekarang punya duit, oke, berani ngambil rumah. Kita lihat properti bagus, kadang namanya kita ya Pak, itu memiliki rumah atau properti itu adalah gengsi, bisa dibilang beberapa dari kita itu bisa jadi lifestyle, bisa jadi gengsinya dia. Ini loh aku udah punya rumah gitu, bukan kembali ke emang itu kebutuhan gitu ya. Jadi kadang kita beli ketoke murah di tuku. Nah, ketika sudah menggelontorkan uang nih, kasarannya wis nabung ae isa gitu. Terus banyak developer yang lari atau yang pergi atau yang nggak tahu tiba-tiba keblokir nomornya segala macam gitu. Nah, itu tuh banyak kita jumpai dari anak muda nih hal-hal yang seperti ini. Kira-kira dari Apersi sendiri nih, kacamata Apersi, hal-hal seperti ini tuh apakah sebenarnya bisa diantisipasi sih sebelumnya atau apa nih yang salah di mananya nih menurut Pak Doni sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus itu. Jadi gini, milenial sekarang itu memang itu market yang luar biasa, produktif yang lebih panjang. Jadi masa produktifnya lebih panjang. Kenapa itu sekarang diincar, bahkan pihak perbankan itu sekarang mengeluarkan produk KPR milenial. Ya, karena apa? Dengan dunia maya yang seperti ini tidak ada batasan umur berapa kamu sudah produktif. Bahkan anak SMP TikTok jebret follower sekian wis iso berpenghasilan. Kan begitu ya. Nah, itu maka market itu adalah market yang luar biasa, market yang perlu diedukasi. Diedukasi untuk apa? Anak milenial, sekarang kalau you punya lifestyle, pakai lifestyle yang long term. Jangan yang short term. Jadi long term itu maksudnya apa? Jangka panjang, sandang papan. Ingat bahwa rumah itu merupakan termasuk kebutuhan utama, yaitu papan. Nah, di mana ini harus diedukasi. Apa edukasinya? Bener Mbak Salma tadi. Jadi, hey kaum milenial, kalau mau beli perumahan, satu, pastikan izinnya dulu sudah berproses. Itu yang penting. Nah, sudah gimana caranya? Minim begini, Pak, perumahan ini ikut asosiasi enggak sih? Nah, gitu ya. Pertanyaan simpel yang gitu ya Pak. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya sebagai milenial. Betul. Jadi ikut asosiasi enggak? Oh ikut Mas, amanah asosiasinya. Syukur-syukur kami memang menghimbau ke para anggota bahwa keanggotaan itu ditaruh di galeri marketing. Kan begitu ya. Supaya apa? Trust, kemudahan konsumen untuk apa? Untuk keamanan. Dan kalau kenyamanan relatif ya, kalau nyaman itu relatif tergantung selera. Tapi aman itu kepastian yang harus kita berikan kepada calon konsumen. Nah, jadi satu, tanya apa legalnya, sudah berproses apa belum. Yang kedua, untuk lebih mudah kalau mereka ini Pak keanggotaan asosiasi ada enggak. Nah, setelah itu saya pun kemarin sudah komunikasi, sempat berkomunikasi dengan dinas untuk apa? Memberikan informasi tidak hanya ke developer tapi juga calon konsumen. Kan begitu. Apabila nanti ada developer yang tidak bisa menunjukkan yang saya sampaikan tadi, maka konsumen bisa menanyakan ke dinas apakah perumahan ini sudah berizin apa belum. Nah, karena apa? Satu, dinas kami juga kemarin itu sempat berkoordinasi untuk apa? Untuk menjaga keamanan daripada konsumen. Apa itu? Ya tadi benar Mbak Salma. Karena masa muda apalagi milenial itu kan memiliki euforia yang luar biasa. Euforia ini harus diarahkan ke yang tadi itu, tapi diarahkan yang benar-benar teredukasi. Agar apa? Uang-uang yang tadinya lifestyle yang berhamburan yang nggak karu-karuan itu bisa tersalurkan mendapatkan unit rumah. Unit rumah sing ya opo? Nah, unit rumah yang aman. Kalau nyaman itu relatif. Bahkan rumah sudah berlapiskan emas pun bisa jadi tidak nyaman kan begitu. Tapi rumah hanya dengan 2 kamar bisa jadi nyaman dan janati, baiti janati, rumahku surgaku. Biar terwujud itu selain nyaman juga aman. Amannya itu tadi tipsnya milenial. 1, tanyakan izinnya. 2, apakah beranggotakan asosiasi. Kalau dua-duanya belum terjawab langsung ke dinas. Ke dinas namanya ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Di situ bisa ditanyakan bahwa Pak tanya perumahan ini sudah berizin apa belum. Dan bagi milenial jangan terpancing
Kalau harga murah mungkin bisa. Kalau itu memang jelas izinnya, berarti itu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tapi kalau tidak jelas izinnya, jangan sampai terjerembab di lubang yang sangat dalam. Mungkin seperti itu. Seperti itu Mbak Salma. Simpel aja caranya. Ini adalah ilmu-ilmu yang sederhana tapi penting. Betul. Dan benar-benar skip nih buat kita para milenial. Kadang kan bingung, pokoknya di Instagram centang biru, terus followersnya banyak. Kita mikirnya udah diverifikasi Instagram ya sudah, berarti dia aman gitu, berarti dia terkenal gitu. Padahal itu tidak menjamin ternyata ya. Betul. Saya baru ini Dan ketika dicek, sebenarnya cuma ngecek dua tadi ya. Apakah tergabung dalam asosiasi? Yang kedua, apakah izinnya sudah terproses? Kalau itu sudah tahu, aman. Nah, misal nih Pak, ya kita ini berimajinasi ada developer-developer yang nakal mungkin. Jadi ketika ditanyain apakah berasosiasi, iya kita apersi gitu. Nah, bukti apa yang bisa kita sebagai user ini lakukan atau nyatakan bahwa oh ya apersi benar. Misal kalau saya kan kebetulan kenal nih sama teman-teman apersi bisa nanya kira-kira. Untuk teman-temanku yang di luar sana nih, misal nggak ada kartu keanggotaannya, itu kira-kira apa nih yang bisa diyakinkan oh ya ini emang tergabung dalam apersi gitu, itu apa tuh? Pastinya semua keanggotaan asosiasi apapun itu pasti berkartu anggota Mbak, ada keanggotaannya, ada bukti. Makanya saya tadi bilang ke semua anggota-anggota saya bahwa keanggotaan ini taruh di figura begitu itu taruh di depan. Agar apa? Karena apa? Kami memberikan informasi ke end user dalam hal ini milenial khususnya itu untuk verifikasinya seperti itu, kan begitu. Kalau ternyata itu alasannya dan macam-macam, nanti bisa di Mbah Google kalau sekarang Apersi Malang, maka di situ akan keluar web kita. Monggo di situ ada kontak person, bisa dihubungin, dilihat PT ini, ditanyakan di admin kita PT ini tergabung dalam asosiasi atau tidak, karena web kita sudah ada Apersi. Apersi Malang ini sudah ada gitu ya. Betul, bahkan di web Apersi itu anggota kita itu proyeknya mana aja itu ada di web kita. Wow. Nah, kita juga web kita mempromosikan perumahan-perumahan anggota kita. Keren banget. Jadi sebenarnya semuanya itu udah mudah ya Pak ya. Tinggal kita mau belajar atau enggak gitu loh ya. Betul. Karena ini ya tadi flashback ke tadi yang masalah keanggotaan kok semakin ini, karena ya itu tadi salah satunya kita itu punya fasilitas yang itu tadi mempromokan perumahan-perumahan anggota Apersi. Yang kedua juga kita sering selain mengadakan pertemuan dengan stakeholder, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan marketing maupun pelatihan secara legal ke anggota kita. Bahkan kemarin latihan perpajakan dan latihan manajemen keuangan ke anggota kita. Jadi bisa dibilang Apersi ini bukan cuman asosiasi duen-duenan. Kita adalah kan Pak sebuah asosiasi atau sebuah community gitu yang memang masuk di situ ya hanya untuk pokoknya aku tergabung dalam asosiasi gitu. Kalau di Apersi enggak ya, benar-benar masing-masing anggotanya ini selain kamu jadi anggota, kamu juga dituntut harus upgrade gitu ya Pak ya? Betul, selain upgrade juga kita itu ini ya, biasanya itu bahkan kita setiap tahun itu ada kayak healing bareng begitu. Kita pernah itu outbound, kalau outbound sudah biasa. Ini yang mungkin luar biasa. Kalau touring-touring itu biasanya kan klub mobil gitu ya, klub mobil A, B, C. Kita enggak, anggota kita juga kita touring dikawal sama patwal. Nah, biasanya satu jenis mobil apapun ikut. Benar-benar touring kebersamaan ya. Touring kebersamaan yang merasakan tidak hanya pejabat saja yang dikawal, tapi anggota Apersi juga dikawal. Luar biasa sekali. Jadi kalau mau ngerasain dikawal nih sama patwal, masuk Apersi. Masuk Apersi itu agenda rutin tiap tahun kelihatannya itu. Nggak harus punya salah satu merek mobil kayak biasanya touring-touringan itu kan touring mobil A, mobil B gitu enggak ya? Enggak. Di sini wes nano-nano semua mobil ya. Mobil bahkan mobil yang kecil, yang listrik yang kecil itu kita taruh depan sendiri sebagai ikon. Kayaknya saya tahu mobil itu. Ya, jadi ikon pembuka ya. Pembuka gitu ya. Seperti itu. Nah Bapak, ini pertanyaan yang cukup menggelitik nih di otak saya dari tadi. Jadi bisa dibilang kan tadi ya asosiasi perumahan seluruh Indonesia. Jadi yang punya masalah bareng yang udah nyemplung di kolam yang sama nih. Kira-kira apakah tidak ada kompetisi nih Pak? Saya kan punya perumahan, jenengan punya perumahan ya. Caranya perumahanku lebih payu timbangannya perumahannya Anda. Gitu. Sejauh ini bagaimana Anda sebagai ketua ini memanage
emosinya masing-masing anggota untuk instead of kompetitif tapi jadi kolaboratif gitu. Ya. Gimana nih Pak? Oke. Itu pertanyaan yang istimewa gitu ya. Jadi begini, secara manusiawi memang kompetisi itu hukum alam. Yes. Kan begitu. Dan ya itu tadi ya yang kita kembalikan lagi bahwa sempat itu juga saya sampaikan ke anggota, jangan khawatir bahwa Tuhan itu waktu menciptakan kita rezeki tidak akan tertukar. Kan begitu. Rezeki tidak akan tertukar. Saya contohkan begini, jenengan kalau pernah jalan-jalan di pasar besar, itu banyak bakul buah berjejer-jejer dengan buah yang sama. Kalau kita perumahan mungkin masih ada jeda tempatnya, tapi mereka berimpit semua. Kan begitu. Sama. Tapi apa? Hidup semua kan mereka. Kan begitu. Saya 2 tahun 3 tahun lewat situ, penjualnya tetap. Berarti mereka sama. Kan begitu. Tinggal kita memohon kepada Tuhan agar rezeki kita lebih banyak lagi dengan apa? Menebar lebih banyak manfaat. Sehingga Tuhan itu iba terhadap kita dan memberikan rezeki lebih daripada yang lain. Dengan seperti itu kita insya Allah tidak akan berkompetisi yang negatif. Karena dengan kita kompetisi yang negatif, aura negatif itu akan membawa suatu kecurangan yang akhirnya apa? Entah itu produknya yang kurang baik, apa yang kurang baik. Karena selagi energi negatif itu kita salurkan ke aura kita, maka hasilnya juga negatif juga. Jadi yang perlu ditanamkan pengaruh. Jadi yang perlu ditanamkan bahwa kita lahir itu sudah dikasih rezeki masing-masing dan insya Allah tidak akan tertukar. Kalau kita berlomba-lomba dalam penjualan, pasti akan kita lihat tuh hasilnya di rekening tabungan. Tapi kalau kita berlomba-lomba di manfaat dan sesuatu yang positif, maka tabungannya tidak akan terlihat. Nanti terlihatnya di akhirat. Begitu aja. Itu yang kita tanamkan ya. Karena apa? Perumahan itu apa sih Mbak? Ilmunya sama, tanahnya sama, produknya juga sama. Bentuknya berbeda-beda, at least lah kurang lebih. Begitu ada yang tren, pasti diplagiat dengan yang lain. Itu harus kita ikhlaskan. Bahkan kita apa? Kita itu sangat bangga kalau produk kita itu ternyata ditiru dikit-dikit, berarti produk kita, kreativitas kita, create kita terhadap produk itu berarti diterima oleh masyarakat sampai ditiru yang lain. Kalau ditiru berarti kan wah manfaat ini untuk yang lain, kan begitu ya. Nah, tapi ada satu, gimana caranya bahwa kita berlomba dengan yang positif, berlomba-lomba untuk membranding produk kita diterima oleh masyarakat. Kan begitu ya. Saat kita sudah terbranding, maka buka dimanapun, oh ini misalkan nih perumahan saya gitu ya, mau dikit perumahan saya enggak apa-apa ya. Boleh. Misalkan perumahan saya gitu ya, di Podo Rukun. Podo Rukun itu ada beberapa yang kita memang buka di Kota Malang sendiri ada 20 perumahan, di mana di situ itu sudah punya branding sehingga kalau kita ini perumahan Podo Rukun kita beli di sini karena mereka sudah merasa aman. Pertama aman dulu ya secara legalnya dan nyaman. Itu yang kita tularkan ke yang lain. Ayo buat konsumen aman dulu. Kalau nyaman itu sudah selera. Nyaman tidak bisa dipaksakan, tapi keamanan itu kewajiban kita. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Gabung apersi karena apersi akan mendorong stakeholder supaya memberikan pelayanan terutama di perizinan yang jelas. Kita itu apa? Para pengusaha ini hanya perlu apa sih? Kejelasan dan kepastian. Jelas prosesnya, pasti jadinya. Kan begitu kan? Nah, karena kita berusaha itu kepingin mendapatkan suatu legalitas dari negara. Apa legalitas dari negara? Dengan sebuah perumahan itu apa legalitasnya? Hanya sertifikat atas nama konsumen dan PBG. Itu dua itu aja. Dua itu aja. Saat dua itu sudah ada brandingan saya begitu ke teman-teman. Branding produk kalian. Karena produk kalian itu berlomba-lomba untuk membranding legalitas kita sudah siap. Anda bisa hidup dengan aman dan nyaman. Itu kan enak. Jadi janati baiti janati rumahku surgaku itu akan terwujud ke semua konsumen. Luar biasa sekali. Karena memang kalau ngelihat sekarang itu ternyata saya baru inget ini dari perbincangan kita, jenengan berkali-kali mention harus aman. Kalau untuk milenial mungkin make sense. Kita sempat ada yang ngebohongi itu make sense karena kita tidak punya cukup ilmu atau pengetahuan tentang perumahan gitu ya. Yang kasihan itu kan ada beberapa banyak nih orang yang sudah tercebur rumahnya memang sudah terbangun dan segala macam, tapi ketika mau dijual atau segala macam izin atau apanya tiba-tiba meledes. Terus developernya nggak tahu, nggak jelas kemana, akhirnya beliaunya nyewa lawyer dan itu harus menghabiskan dana yang banyak gitu lah. Ternyata ilmu sederhana di awal membeli rumah itu sangat penting ya Pak ya. Penting. Dan itu sudah bisa
diyakinkan oleh rekan-rekan Apersi tidak akan terjadi untuk anggota Apersi maupun rumah-rumah yang dimiliki atau didevelopi oleh rekan-rekan dari Apersi tadi ya? Betul. Karena scanning kita penjadi keanggotaan itu yaitu syaratnya harus menunjukkan legalitas ke kita. Oke, minim karena tadi ada syarat ngurus perizinan itu harus ada legalitasnya, maka biar tidak terkesan telur dan ayam mana yang duluan, maka legalitas yang bisa dikeluarkan tanpa keanggotaan asosiasi itu adalah informasi pemanfaatan ruang. Jadi saat menjadi keanggotaan Apersi itu harus ada informasi lah dari dinas bahwa PT ini memang lahannya itu penggunaannya itu sebagai perumahan. Nah, seperti itu aja sih. Oke. Jadi itu merupakan syarat atau cara bergabung dengan Apersi gitu ya. Betul. Kalau nih Pak, saya kepingin tiba-tiba saya karena sering ketemu Pak Doni gitu, terus terinspirasi bikin perumahan sama Regency gitu misal. Tapi saya tidak punya basic ilmu tentang developer, tentang properti gitu. Apakah nantinya di Apersi ketika saya sudah menjadi anggotanya benar-benar akan bisa bisa seimbang nih, bisa nyusul rekan-rekan Apersi yang sudah senior yang perumahannya udah berpuluh-puluh, beratus-ratus gitu. Kira-kira apa nggak ketinggalan nih saya Pak gitu loh. Itu gimana nih? Yakinlah bahwa roda itu berputar. Gitu ya. Jadi Anda mungkin belajar itu merasa rodaku masih di bawah karena berputar, pasti saya nanti akan ke atas. Tapi kepastian itu memang hanya Tuhan yang tahu, tergantung gimana niat dan semangat kita untuk menjadi pengusaha utamanya di dunia properti kan gitu. Banyak bahkan developer-developer yang sudah lama itu karena sudah lelah mereka selesai karena apa? Banyak yang cerita ke saya, Mas, anakku ndak ada yang mau meneruskan begini karena mereka sukanya A, B, C, D. Dia sudah expert tuh di perumahan. Tapi karena tidak ada penerusnya selesai. Tapi bagi semangat kayak Mbak tadi yang aku pengen Pak begini semangat baru monggo, karena di dalam kan ada edukasi seperti itu tadi. Kan begitu ya. Karena apa? Sebenarnya rule-nya perumahan itu ya cuman di izin itu aja. Kalau pemasaran begini, saya yakinkan ke teman-teman semua ya. Kita itu dilahirkan itu sudah menjadi marketing sebenarnya. Marketing ke diri kita. Karena apa? Sejak sekolah kita mau menggait temen, bahkan kalau yang cowok-cowok dan cewek-cewek berpacaran begitu itu kan mempresentasikan dirinya agar bisa closing nih bahasanya ya. Closing itu si cewek itu biar mau kan begitu ya. Closingnya. Closing cewek, lu sudah pacaran belum? Udah itu pacar gue. Artinya semakin itu. Artinya apa? Jiwa-jiwa itu, jiwa marketing dalam kita itu sudah tumbuh sebenarnya sejak dini, tapi itu tanpa kita sadari kan begitu ya. Jadi kalau Mbaknya pengen, Pak, apakah nanti kami bisa seperti yang expert itu, pastikan saya bisa, insya Allah bisa. Karena ilmu itu bisa dipelajari, kecuali ilmu batin yang kimia saya nggak bisa baca batinnya gimana kan gitu. Kalau ilmu pasti, apalagi ini ilmu bisnis, apalagi properti. Kalau properti sulit dipelajari, maka properti di Malang, maka anggota saya tidak akan bertambah jadi sekian kali lipat ini. Iya. Dan anggota saya banyak yang muda-muda. Sekarang itu ya Pak ya? Sekarang banyak yang muda-muda. Banyak yang muda-muda, asalkan developer muda ini belajarnya tidak salah. Itu aja. Nah itu kata kuncinya tadi yang membuat banyak korban dan lain sebagainya, mungkin mereka pernah belajar di properti yang modal sedikit bisa jadi lumayan, jadi bisa membuka perumahan dengan apa? Hanya di DP setelah penjualannya. Jadi DP-nya itu yaitu tadi ya, bakar produk namanya. Maka BEP-nya berapa mereka akan pasarkan, sehingga kalau kita lihat seperti ngerusak pasar, padahal mereka itu untuk mencari modal awal. Kalau itu sebenarnya benar-benar komit, maka modal akan terkumpul. Tapi setelah itu modal terkumpul, kewajiban kepetalan ini ada, tapi dia tergiur oleh lifestyle, maka ini belum terselesaikan tanah-tanah ini pembayarannya, terjadinya masyarakat jadi korbannya. Sudah bayar DP, ternyata izin-izinnya tidak selesai karena apa? Rumah yang murah tadi seolah-olah murah, ya memang murah. Kalau dihitung memang itu produksi dan beli tanah tepas sekian itu, maka dia akan bakar itu untuk modal. Tapi berhubung modal ini tidak profesional dalam memanagenya, maka terjadilah korban-korban berjatuhan ya ke konsumen-konsumen tadi. Yaitu tadi, bagi yang pengen belajar properti itu sebenarnya sangat mudah, pokok belajarnya terarah dan niatnya yang penting. Memang benar-benar untuk usaha dan usaha jangka panjang, long term tadi. Sehingga kalau dia sudah punya image di dalam ya, sudah punya mindset di dalam bahwa aku
harus menjadi pengusaha properti yang berkembang, maka dia otomatis akan menjaga kepercayaan, kan gitu ya, menjaga kepercayaan konsumen, trustnya konsumen. Karena promo paling mudah itu apa? Dari mulut ke mulut. Betul. Meskipun sekarang zamannya teknologi yang video semua di tangan, Instagram, kan begitu gitu, ya. Betul, tapi kalau satu mulut ini sudah memberikan informasi yang lainan, aku juga itu lebih efektif. Oke. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, Anda bisa, semua juga bisa. Nonton podcast di sini mau jadi developer, semuanya bisa. Saya yakin kan bisa. Oke, luar biasa sekali. Begitu. Pak, boleh tepuk tangannya. Saya ditepuk tanganin jadi haus ini. Iya, silakan. Produknya Radar ini. Iya bener. Nah, Seger. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari sekian banyak, ada 200 developer yang sudah tergabung di Apersi khususnya Korwil Malang ini tadi. Menurut Pak Doni sendiri, di luar sana apakah masih banyak Pak developer yang tidak tergabung dalam Apersi maupun asosiasi manapun? Ini buat kita yang belum punya rumah ini bisa jaga-jaga gitu. Apakah masih banyak Pak sebenarnya? Boleh Pak? Gitu ya. Sebenarnya begini, kalau regulasi di pemerintahan itu sama, insya Allah akan berkurang. Kalau banyaknya mungkin ada, tapi kewajibannya kan harus mengurangi yang tidak berasosiasi tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi para pemirsa, kalau tadi syaratnya itu dari pihak perizinan sudah mensyaratkan harus menjadi keanggotaan asosiasi, otomatis yang tidak beranggotakan kan tidak lama-lama habis. Kan begitu kan? Betul. Akan nambah lagi lahan, akan ngurus lagi perizinan loh. Ternyata kunci dia harus keanggotaan asosiasi. Nah, itulah usaha kita untuk menertibkan ya harus bersama-sama bersinergi dengan stakeholder. Karena mereka kami sama-sama membutuhkan sehingga kami harus bersinergi betul-betul. Untuk apa? Menyelesaikan yang tidak berasosiasi dan membersihkan yang tidak berizin. Nah, seperti itu. Jadi karena gimana pun sebenarnya yang dirugikan dan yang paling rugi itu konsumer kan Pak. Betul, apalagi konsumen yang mohon maaf untuk pengetahuan tentang properti, tentang perumahan itu benar-benar minus gitu loh. Itu kan paling gampang, kadang kita punya duit wes dodol iki lho tuku omah murah kuwi tuku nek kene. Ya beli bener menurut jenengan tadi. Mulut ke mulut itu lebih kenceng ya jualannya daripada yang ada di sosmed gitu kan. Nah, untuk pasar-pasar tertentu yang mungkin usianya di atas milenial, mulut ke mulut ini tadi juga berbahaya juga. Kadang kan ada yang beruntung, ada yang apes gitu kan. Nah, itu meminimalisir keapesan kita dalam memilih rumah gitu ya. Terakhir Bapak mungkin boleh disampaikan pesan untuk seluruh penonton Rama Podcast dan seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang ingin punya rumah, itu pilihlah rumah yang seperti apa. Dan untuk rekan-rekan developer yang mungkin belum tergabung atau masih mau bercita-cita gabung di Apersi ini seperti apa? Silakan. Para penonton Rama Radar Malang Podcast ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terutama manfaat bagi milenial, bahkan tidak hanya milenial aja, tapi semua dari masyarakat yang membutuhkan rumah. Satu, bahwa perlu diingat bahwa rumah itu termasuk kebutuhan utama. Papan kan itu ada sandang, pangan, papan kan gitu. Ingat bahwa papan ini kebutuhan yang utama. Maka terutama untuk yang milenial, begini. Kalau kita selagi kita masih produktif, lifestyle itu manfaatkan untuk membeli rumah. Karena begini, kalau Anda lifestyle dengan beli mobil itu keluar dari dealer sudah ruginya 40-50%. Tapi kalau rumah tidak segera Anda beli, maka bisa-bisa tidak terbeli. Karena rumah itu harganya semakin tinggi. Karena apa? Land banking itu semakin mengecil. Karena apa? Sekarang pemerintah Indonesia juga lagi akan mencanangkan perumahan yang high risk, rumah susun. Karena apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi ketahanan pangan. Jadi monggo teman-teman milenial dan semua pemirsa Rama Podcast ini utamakan membeli kebutuhan yang sangat pokok. Utamanya kalau saya di Apersi, maka segera belilah rumah. Karena rumah itu kesempatan yang tidak bisa terulang. Gitu. Terus untuk teman-teman lain yang mau berusaha di developer, tetap semangat, apalagi mungkin orang tua punya land banking yang lumayan, sehingga
harus diapakan ini, monggo biar lebih bermanfaat dibuat properti, karena itu akan menyediakan tempat hidup orang banyak, kan begitu ya. Nah, tidak ada kesulitan yang sangat berarti apabila mau belajar. Kami Asosiasi Apersi memberikan wadah bagi semua calon-calon pengembang yang mau berkembang di properti untuk ikut asosiasi, belajar bersama-sama di sini. Agar apa? Agar menjadi perusahaan properti yang sehat, sehingga bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dengan produk yang aman dan nyaman. Kami Apersi siap untuk Anda pemula-pemula, bahkan yang expert, bahkan yang ingin belajar lebih, siap. Ayo gabung di Apersi untuk bersama-sama mewujudkan rumah impian yang aman dan nyaman. Luar biasa sekali. Jadi pingin gabung Apersi. Ayo gabung-gabung. Ayo jadi pengusaha properti, ayo biar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Nanti pastinya akan dibantu dan juga dituntun ya sama rekan-rekan dari Apersi Korwil Malang nih khususnya gitu. Pak Doni, terima kasih banyak untuk banyak ilmunya. Terima kasih juga udah sharing banyak hal nih tentang dunia properti, tentang dunia perumahan, baik itu untuk user juga untuk rekan-rekan development di luar sana, developer yang mungkin mau bergabung atau masih bingung nih memulai tadi ya developer dunia properti itu seperti apa. Terima kasih banyak Pak Doni. Sehat selalu, semoga selalu menginspirasi kita semua. Amin. Salam untuk seluruh rekan-rekan dari Apersi. Ya, disampaikan kasih. nanti kalau bisa sih kita gantian gitu ya. Semua rekan-rekan Apersi kita undang, kira-kira yang disampaikan Pak Ketua nih emang bener-bener gitu nggak ya? Gitu kan pastinya. Boleh. Oke, saya juga percaya rekan-rekan Apersi ini memiliki bonding yang sangat kuat gitu ya. Dari antar anggota itu bondingnya udah sangat-sangat bestie banget gitu kalau kita bisa bilang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Doni. Terima kasih juga untuk seluruh penonton Rama Podcast pada sore kali ini. Saya Salma Kirana mohon undur diri dan juga tamu kehormatan saya Doni Ganata. Nah, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Bye-bye. Bye.